Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini. Semoga majelis yang mulia ini menjadi salah satu dari ladang pahala kita yang kelak kita akan memanennya, kita akan mengambil manfaatnya ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang apa itu tatayur dan apa saja jenis tatayur. Terakhir kita sampai pada poin bahwasanya at-tatayur, yaitu merasa sial, memiliki beberapa suar, bentuk. Yang pertama adalah at-tatayur bit-tuyur, merasa sial dengan burung ataupun dengan hewan. Dan ini adalah asal muasal adanya at-tatayur. Yang kedua adalah tatayur bil ashkhas, merasa sial dengan seseorang. Contoh yang kita sebutkan kemarin, misalnya adalah seorang pedagang, dia pagi-pagi buka kios di pasarnya. Kemudian pembeli pertama itu kebetulan orang yang cacat, entah tangannya atau kakinya atau matanya. Dia layani pembeli tersebut. Kebutuhan yang dicari diberi. Tapi setelah pembeli tadi meninggalkan toko, di dalam hatinya ada perasaan, waduh, paling dino iki sepi. Ya. Kenapa? Pelanggan pertama kok tampangnya kayak gini. Nah, ini tatayur bil ashkhas, merasa sial dengan seseorang. Kemudian jenis yang ketiga dari tatayur adalah merasa sial dengan waktu, dengan zaman. Menganggap hari Rabu itu sial, misalnya. Menganggap Jumat Pahing sial, misalnya. Ini adalah bentuk apa? Tatayur dengan zaman. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika di hatinya
terbesit perasaan sial terhadap sesuatu. Yang pertama adalah tidak menoleh kepada bersitan hati tadi. Tidak ditoleh, dilawan. Kemudian yang kedua adalah membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada dua doa yang disebutkan oleh al-muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Doa yang pertama sanadnya dhaif, dan doa yang kedua sanadnya sahih. Doa yang pertama adalah bacaan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'us sayyi'ati illa anta. Dan tidak ada yang mampu menolak keburukan-keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika. Dan tidak ada daya serta tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Ini sanadnya dhaif. Adapun lafaz yang kedua dengan sanad yang sahih adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala tayra illa tayruka. Dan tidak ada kesialan kecuali yang Engkau jadikan sial. Jadi apapun kebaikan yang ada di muka bumi ini yang kita raih, yang menjadikannya hanyalah Allah. Begitu pula keburukan, kesialan yang ada di muka bumi ini, yang menjadikannya, yang mentakdirkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Wala ilaha ghairuka. Dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Ini adalah doa yang seyogyanya dibaca atau seharusnya dibaca ketika terbesit ya perasaan sial, perasaan was-was ketika melihat sesuatu. Syaitan itu halus mainnya, halus, ya, datang kepada seseorang dari arah yang tidak pernah disangka. Kadang syaitan mungkin datang dari pintu ini, tatayur, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW menerangkan, kadang syaitan datang kepada seseorang membisiki apa? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan alam ini? Sampai digiring ke pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini syaitan ya. Datang dari berbagai macam pintu. Salah satunya adalah pintu apa? Ini tatayur. Baru saja buka pintu, melangkah, sandalnya pedot. Waduh, ono apa iki rek? Perasaan gak anyar. Nah, mulai lagi. Ya. Nah, ketika itu ada pada diri kita, terbesit di dalam diri kita, di dalam hati kita, jangan ditoleh. Ya, jangan habis sandalnya pedot, diem, merenung. Iki maknanya apa iki? Tandanya apa iki? Nah, jangan. Sudah. Tidak usah ditoleh, langsung membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Kemudian permasalahan selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah hal-hal yang bukan termasuk tayra, artinya bukan termasuk istilah tayra, namun ada kemiripan dengan bentuk tayra dan terlarang. Yang pertama adalah alhamah. Alhamah. Hal ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa wala tiarata wala hamata wala safar, ya. Adwa itu penyakit yang menular. Kemarin sudah kita sampaikan apa? Maksudnya adalah penyakit yang menular dengan sendirinya. Itu tidak ada. Semua penyakit menular atau semua penyakit bisa menular itu disebabkan karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian tiarah, ini yang sudah kita bahas, dan hal lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah al-hama. Apa itu al-hama? Al-hama ada dua bacaan. Pertama hama, yang kedua hammah bitasydid. Maksudnya adalah al-buma. Al-buma itu burung hantu. Ai idza waqa'at ila baiti ahadihim, kalau burung hantu ini hinggap di salah satu rumah seseorang, dia mengatakan na'ata ilayya nafsi waduh, iki paling aku ate mati. Ya. Au ahadan min ahli dari, atau mungkin salah satu keluargaku di sini akan mati. Nah, ini hama namanya. Kalau kita nggak burung hantu ya. Ya, gagak. Au yakhrabu al-manzil, atau jangan-jangan rumah akan roboh. Ya. Dan termasuk hama waqila innal araba, bahwasanya orang Arab kanat ta'taqidu anna idhamal maiti wa qila ruhahu tanqalibu hammatan tatiru. Bahwasanya orang Arab dahulu berkeyakinan kalau tulangnya orang yang mati atau ruhnya orang mati itu jadi burung hantu, terus terbang. Nah, wala tazalu tunadi ala qabrihi, senantiasa teriak-teriak lil akhdhi bi tharihi, untuk ya balas dan dendam. Nah, ini keyakinan orang Arab, termasuk tiar, bagian dari tiar. Namun istilahnya adalah hama, merasa akan terjadi sesuatu dengan sebab hinggapnya satu burung atau hewan yang lain. Contoh, kupu masuk rumah, ini paling ono tamu, gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Enak-enak jalan, cecek lu gorblek, waduh kok lu kerpas di endas gitu di kepala ini. Harus memikir ini apa maknanya itu, enggak boleh. Ya. Seorang mukmin semuanya diserahkan kepada Allah. Urusannya semuanya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik buruknya diserahkan kepada Allah, dan seorang mukmin harus yakin kalau takdir yang Allah berikan kepada dirinya itu baik. Ya. Tidak ada yang buruk. Ya. Kalau terlihat buruk, yakinlah di belakangnya ada kebaikan. Gitu loh. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Begitu pula ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ma aghlaqallahu baban li 'abdin bi hikmatin illa fataha lahu babaini au abwaban bi rahmatin. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menutup satu pintu untuk hambanya bi hikmatin, karena satu hikmah. Ya, artinya apa? Perbuatan Allah Azza wa Jalla hikmah. Maksud dari hikmah itu adalah yaduru bainal adli wal fadli. Sebagaimana dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Bahwasanya hikmah, perbuatan Allah Ta'ala itu hikmah. Maksudnya adalah perbuatan Allah itu muncul dari keadilan Allah atau dari karunia Allah. Bukan dari kedzaliman Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi tidaklah Allah Azza wa Jalla menutup satu pintu bagi seorang hamba karena satu hikmah, melainkan Allah akan bukakan baginya dua pintu, baba ini,
au abwaban atau banyak pintu, bi rahmatin karena rahmatnya. Ini urusan orang mukmin. Ya, kalau kita sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu, kita harus yakin ujian ini adalah kebaikan. Di balik ujian ini ada kebaikan untuk kita, ada nikmat untuk kita. Kalau kita hadapi dengan apa? Dengan benar, dengan sabar, dengan ridho, dengan mengharap pahala Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini apa? Hama. Kemudian yang kedua adalah safar. Termasuk hal-hal yang terlarang adalah safar. Safar ikhtalafa fi al-muradi bihi. Para ulama memiliki pengertian yang berbeda-beda terkait safar. Ada dua definisi yang disebutkan oleh ulama. Qila faqila, maka ada yang mengatakan al-muradu ta'khiruhum al-muharram ila safar. Yang dimaksud adalah mengakhirkan bulan Muharram sampai Safar. Wa kanu yatasa'amuna bi Safar. Karena orang Arab dahulu merasa sial dengan bulan Safar. Jadi wis Muharram habis, lanjutin aja Muharram, wis gak safar-safaran gitu kan. Kenapa? Merasa sial dengan bulan Safar. Kalau di bahasa kita apa? Selo ya. Ya, bulan selo. Apa artinya selo? Ayo. Kesesel bareng Allah. Iya kan? Itu aja selo, kesesel. Tahu kesesel ya? Dimasuki itu loh. Barang Allah, barang elek. Ya, dianggap sial. Pokoknya kalau bulan Safar, bulan selo, basically buruk. Jangan melakukan akad nikah, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, takut ya kena sial. Wa yaquluna innahu syahrun mash'um. Dan mereka mengatakan bahwasanya Safar adalah bulan kesialan. Nah, kalau orang kota mungkin bukan bulan, tingkat 13 sial ini, jadi nggak ada. Habis 11, 12, langsung 14. Dan di sekolah tinggi-tinggi itu nggak ngerti angka 13. Ya. Dianggap apa? Lantai 13 itu sial, nggak ada. 11, 12A, 12B, 14, nggak ada 13. Nah, ya ada toh di sebagian bangunan. Ya, nah, ini nggak boleh. Ya, merasa sial dengan angka, dengan tingkat, nggak boleh. Ya. Kalau orang Arab dulu merasa sial dengan apa? Bulan Safar. Ya. Sampai mengatakan Safar adalah syahrun mash'um, bulan kesialan. Waqila, dan ada yang mengatakan makna Safar adalah hayyatun fil batn. Cacing atau ular yang ada di perut. Hayya itu asalnya berarti ular. Hayyatun. Ya. Wahia, dan maksudnya adalah dudun. Dudun itu cacing. Dudun tusibul masyiyata wan nas. Cacing yang menimpa hewan-hewan ternak atau manusia. Wa rubbama qatalat sahibaha. Dan kadang cacing ini membunuh penderitanya. Wa kanat a'da minal jarabi indal Arab. Dan penyakit ini lebih menular dibandingkan kudis menurut orang Arab. Wa hadzal masyhur 'inda aktsari ahli ilm. Pengertian Safar dengan atau memaknai Safar dengan cacing yang ada di perut itu dikenal oleh kebanyakan para ulama, di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal dan Al-Bukhari dan yang lainnya. Dan memaknai Safar dengan bulan kesialan atau arti Safar dengan
bulan kesialan ataupun cacing yang ada di perut, ini dua-duanya benar pemaknaannya, tapi kalau keyakinannya nggak benar, gitu. Ya. Selanjutnya adalah an-nau. Nau itu salah satu nama bintang. Waqad kanu ya'taqiduna annal matara yakunu bil anwa'i. Dahulu orang Arab meyakini bahwasanya hujan turun karena bintang-bintang. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang di langit memiliki fungsi. Apa fungsinya? Pertama, tazyin, menghiasi langit. Yang kedua, petunjuk arah. Yang ketiga, melempar untuk syaitan yang mencuri kabar dari langit. Maka tidak boleh kita melebihi atau melebihkan fungsi bintang dari tiga ini. Dibuat ramalan. Ya. Kalau bintang ini muncul nanti terjadi ini dan itu. Ya. Gak ada yang benar. Ya. Tidak boleh dan tidak ada yang benar. Tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, orang Arab dahulu meyakini jika hujan turun karena bintang. Bahkan sebagian mereka meyakini bahwasanya ada bintang, kalau dia itu muncul, maka bintang ini membawa kesialan. Tidak ada keberuntungan sedikit pun. Namun juga mereka meyakini kalau ada bintang lain muncul, nah ini bintang keberuntungan. Nah, ini ada pada keyakinan orang Arab. Ya. Walihada kanu yusammuna ba'daha sa'dan aw sa'd su'ud. Ya. Oleh karenanya orang Arab menamai sebagian bintang dengan nama Sa'ad. Sa'ad itu artinya apa? Bahagia. Ya, bahagia. Sa'ad su'ud, sing paling bahagia. Nah, ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh menyandarkan keburukan ataupun kebahagiaan kepada bintang, mengembalikan kepada bintang, tidak boleh. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwasanya perbuatan ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Waqad warada fil hadits, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbaha min ibadi mu'minan bi wa kafirun. Ya. Ada sebagian hambaku, dia beriman kepadaku, namun di pagi harinya kufur kepadaku. Awalnya iman, namun di pagi hari jadi kafir. Fa amma man qal, maka hambaku yang mengatakan mutir nabi fadlillahi wa rahmatihi, kita diberi hujan oleh Allah Azza wa Jalla karena karunia dari Allah dan juga rahmat Allah Azza wa Jalla. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Hambaku yang seperti inilah yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Wa amma man qal, adapun yang mengatakan mutirna binau'in kadza wa kadza, kita diberi hujan karena bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib, maka hambaku yang demikian yang dia kafir kepadaku, kufur kepadaku, dan mukmin atau beriman kepada kawakib. Hadis ini memberikan apa? Peringatan kepada kita bahwasannya hendaknya kita berhati-hati di dalam berucap. Ya. Karena seperti yang pernah saya sampaikan,
Di dalam agama Islam, syariat Islam, takfir itu ada. Menjadi kafir itu apa? Ada. Mukmin menjadi kafir itu ada. Terjadi. Ya. Siapa yang mengingkari adanya hal ini, berarti dia mengingkari ayat Al-Quran. Karena dengan tegas Allah Ta'ala berfirman, La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian minta udzur karena kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Berarti ada. Gitu loh. Tidak boleh mengingkari. Nggak ada kalau orang sudah Islam, Islam. Gitu loh. Entah dia itu ngolok-ngolok Nabi Muhammad, entah dia itu menghina Al-Quran, beristiza dengan syariat Islam, main-mainin sholat, takbir, habis itu joget-joget, ya. Sama saja, saya tetap beriman. Nah, maka dia secara tidak langsung mengingkari firman Allah Azza wa Jalla. Hanya saja di dalam hal ini kita harus berhati-hati. Jadi sikap kita pertengahan. Pertama, meyakini bahwasanya takfir itu ada. Seseorang berubah dari iman ke kufur itu ada. Yang kedua adalah tidak gampang mengkafirkan seseorang. Ya. Dan menjatuhkan vonis kafir ini bukan hak semua orang. Ya. Kita harus kembalikan kepada ahlul ilmu yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemampuan di dalam menentukan hukum kufur. Nah, tapi yang jelas hadis ini memberikan peringatan kepada kita agar kita hati-hati di dalam berucap. Jangan sampai berprinsip, "Alah Ustaz kan sekedar ucapan loh." Sekedar ucapan. Memang sekedar ucapan, tapi konsekuensinya besar. Gitu loh. Bukankah akad yakni zina sama nikah itu bedanya pada akad? Gitu loh. Riba sama tidak riba itu bedanya pada akad. Bentuknya sama tapi akadnya beda, itu sudah beda hukum. Contoh, ada seorang pedagang ini, dia menjual barang harga 30.000, ya 30.000. Kemudian dikasih uang 100.000 sama pembelinya. Waduh, kembali 70. Nah, ini belum ada nih, baru pelanggan pertama. Gitu kan. Terus dia tukar uang ke toko sebelah. Ngomong gini, ada pecahan enggak? 10 ribuan 10. Gak ada. Ada yang 70.000 cuma 7. Ya wis. Ya. Tak tukar engko sing 30 gampang engko. Riba. Ya, riba. Tapi kalau dia ngomong ini, ya wis yang 70 ini saya pinjam ya. 100.000 ini jaminan. Ya. Bukan tukar, ini jaminan. Ya. Ini enggak riba. Ya, prakteknya sama, tapi cuma beda akad, sudah beda hukum. Nah, makanya ini bukan hal yang apa? Yang remeh. Kita hanya diberi hujan karena bintang indah itu ya, sekedar gini aja masa kufur. Ya. Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan di dalam At-Tahawiyah, Syarh Tahawiyah, bahwasanya masuk ke dalam agama Islam itu gampang, tapi keluar dari agama Islam lebih gampang. Gitu. Masuk ke dalam agama Islam gampang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gampang. Tapi keluar dari agama Islam lebih gampang. Ya cukup ngomong sholat gak wajib, selesai. Sholat 5 waktu maksudnya. Mengingkari kewajiban, selesai. Mana yang lebih panjang? Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lebih panjang. Makanya apa? Kita harus berhati
hati. Kemudian yang keempat adalah al-ghul. Ya, setelah kemudian sofar, nau, yang keempat adalah al-ghul. Jamu ghoyalan. Jamak dari al-ghul adalah ghoyalan. Ya. Kilahum saharatul jin. Ada yang mengatakan ghul itu penyihirnya jin. Wahum yataghawwaluna al-musafira, yakni yatara'una lil musafir liyudilluhu. Ya. Mereka jin-jin ini adalah yang mengawasi orang-orang yang safar agar atau dengan maksud untuk menyesatkan mereka. Walakin akan tetapi al-mana annahum la yastati'una an yudhillu ahadan illa man tawalla syaitan. Al-ghul tidak mampu menyesatkan seseorang kecuali orang yang walak terhadap syaitan. Fa inna hadza qad tadilluhul jinnu wal syayatin. Maka orang yang demikian, yang walak kepada syaitan, dia bisa disesatkan oleh jin ataupun syaitan. Ammal mu'minu dzakiru, adapun orang mukmin yang ingat, yang berzikir ya kepada Allah Azza wa Jalla, fa innallaha yahfazuhu bi dzikri. Maka Allah menjaganya dengan atau disebabkan zikir yang dia baca. Nah, ini pun sering terjadi pada sebagian manusia. Lewat di tempat gelap, klakson, padahal nggak ada apa-apa di depannya. Ada yang nambahi, tit, nyun sewu mbak, iya, ya, ada, gitu loh. Nah, ini tidak boleh. Tapi seram Ustaz. Kalau seram, ada dua kemungkinan, ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama balik. Yang kedua, terus dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, yaitu membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tapi kalau terus sambil merendahkan diri di hadapan yakni penunggu atau jin, ya, amit nyuwun sewu, ya kula teng mriki mboten napa-napa, mboten niate elek, itu syirik. Itu loh, syirik. Ya. Betul. Itu takut yang jatuh dalam kesyirikan. Betul. Ya. Nah, terus takut pada syaitan gimana hukumnya? Takut pada syaitan, pada jin dan yang lainnya, itu ada dua keadaan. Bisa syirik, bisa tabi'i. Ya. Tabi'i apabila tidak terkumpul di dalamnya tiga hal. Yang pertama adalah tidak disertai rasa ta'zim kepada mereka. Kemudian yang kedua, tidak disertai dengan rasa tadzlil, merendahkan diri di hadapan mereka. Kemudian yang ketiga adalah tidak diyakini bahwasanya mereka mampu memberikan madarat dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tapi kalau seandainya takutnya itu karena memang seram gitu, kemudian dia lawan dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ini tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Ya. Karena orang Arab sendiri mereka dalam pikiran mereka yakni tergambar bahwasanya ghul menyeram. Seram. Di dalam satu syair, kalau tidak salah penyair namanya Ummul Qais, kalau tidak salah, dia mengatakan begini: ayaqtuluni wal mashrafiyyu madaji'i masnunatu zarkin ka asnanil ghuli atau ka asnanil aghwali. Dia sedang mengancam musuhnya ini. Ayaqtuluni wal mashrafiyyu madaji'i.
mereka mau bunuhku dah. Aku loh tidur di atas pedang. Pedang itu kasurku. Masyrafi itu adalah nama pedang. Ya. Masnunatu zarkin ka'asnanil aghwali. Tajamnya nih, sisi pedangnya itu seram seperti asnanil aghwali, giginya hantu. Diserupakan. Kenapa? Karena ya tasawwar indahum bahwasanya ghul itu menyeramkan, seram bentuknya. Nah, kadang sebagian seseorang ada ditimpa rasa takut dengan hal ini. Ketika dia tidak mengumpulkan 3 hal di dalam hatinya, maka tidak terjatuh dalam syirik, syirik, takut ke syirik, tapi tobi. Apalagi dia lawan, dia takut itu, gemetar hatinya, tapi bismillah, tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, terus gitu kan. Dia lawan. Nah, ini menandakan apa? Keimanan. Gitu. Karena dia melawan. Ya. Mungkin ada dulu ya.
Baik. Selanjutnya permasalahan yang ketujuh, ada istilah yang menjadi lawan dari tiara, yaitu al-fa'lu. Al-fa'lu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat senang dengan al-fa'lu. Dan al-fa'lu itu adalah al-kalimatu thayyibah, kata-kata yang bagus, yasma'uha, yang didengar, fayan syarihu sadruhu wa yaqwa azmuhu ala ma yurid, maka hati jadi lebih tenang dan semakin kuat azamnya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ini al-fa'lu. Ya, wa yuhsinu dzan bi rabbih, dan bisa menjadikan seseorang husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yuzilu 'anil qalbi ma yulqi syaitanu min takhwifin wa tawahhumin, dan mampu menghilangkan apa yang ada di dalam hati berupa rasa takut dan kecemasan yang diberikan oleh syaitan. Ya. Bentuk al-fa'lu itu seperti ini. Nah, tapi poinnya bahwasanya al-fa'lu tidak disertai dengan keyakinan. Ya. Dan tidak ada dalam al-fa'lu menggantungkan urusan kepada selain Allah. Cuma sekedar apa? Kalimat thayyibah. Kata yang bagus. Contoh, an yazimal abdu ala safarin au zawajin au aqdatin minal uqud. Seorang hamba berkeinginan safar, atau ingin menikah, atau ingin melakukan salah satu akad, entah itu jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya. Atau seorang hamba berada pada kondisi yang penting. Summa yara fitil kalhal ma yasurruhu. Ya. Tiba-tiba pada kondisi itu dia mendengar sesuatu yang mengembirakannya. Au yasma'u kalaman yasurruhu, atau mendengar satu ucapan yang mengembirakan. Misal, ya Rashid, wahai yang memberi petunjuk, ya Salim, ya Ghanim, wahai yang selamat, wahai yang kaya, fayat, maka fayutafa'il, maka dia pun merasa optimis dengan hal ini. Tapi tidak ada disertai keyakinan terhadap hal-hal demikian, juga tidak gantungkan urusan kepada hal demikian. Betul. Misal mau akad nih, iya, atau mau minta izin, kenalan dengan orang yang diminta izin. Namanya siapa, Pak? Oh, Sahal. Balik Sahal itu mudah bahasa. Namanya siapa, Pak? Pak Sahal. Pak Sahal. Insyaallah Sahal. Ya. Ini fa'al, tanpa ada keyakinan ini pasti bisa menyelesaikan segala urusan. Enggak, tanpa menggantungkan urusan kepadanya. Itu cuma sekedar kalimatut thayyibah, berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan. Itu ini namanya fa'al. Ya. Adapun tiara, ya, bedanya adalah kalau tiara, seseorang sudah berazam melakukan sesuatu, baik dalam hal-hal yang bermanfaat pada urusan di agama atau urusan dunia. Sudah keinginan sesuatu, mau melakukan sesuatu. Fayara ayasma ma yakrahu. Tapi tiba-tiba dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang dia benci. Athara fi qalbihi ahadu amrayn. Ternyata hal yang dia lihat, hal yang dia dengar itu mempengaruhi hatinya.
membekas. Kalau af'al tadi nggak ada bekasnya. Cuma sekedar kalimat thayyibah saja. Ya. Semuanya diserahkan kepada Allah. Tapi kalau tiar ini membekas nih. Ya. Hatinya itu terpengaruh. Nah, kalau hatinya sudah terpengaruh, maka ada dua keadaan. Pertama adalah an yastajiba lidzalika da'i. Hatinya ngikuti bisikan syaitan. Ya. Syaitan membisiki, sial. Hatinya nerima. Sehingga apa? Fayatruku ma kana aziman ala fi'lihi. Dia meninggalkan apa yang ingin dia lakukan. Itulah. Kemudian yang kedua, an la yastajiba lidzalika da'i. Tidak dituruti syaitan ini. Bisikan ini tidak dituruti. Tidak dijawab. Lakinnahu yu'athiru fi qalbihi huznan wa hamman. Tapi tetap saja bisikan ini memberikan apa? Kesedihan atau kegalauan, memberi pengaruh. Ya. Misal mau beli sesuatu di pasar ya, atau mau beli mahar, mau ke toko emas. Kemudian pas buka pagar ada kucing, meong, langsung kaget. Waduh, rek, toko kiri lagi, gak toko kanan. Waduh, dia, ya. Nah, dia merasa sial. Waduh, paling ono, tapi gimana lagi? Gak ada waktu untuk nyari mahar. Terus dia pergi. Dia apa? Dia tetap jalan, tetap pergi ke toko emas. Namun hatinya apa? Terpengaruh, ya, dengan apa? Muncul kesedihan, muncul kegalauan. Nah, ini tiaroh. Ya. Jadi kalau tiaroh itu ada bekas di dalam hati. Tapi kalau al-fa'al nggak ada. Cuma sekedar kalimat thayyibah husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ringkasnya adalah annal muslima yajibu an yu'alliqa qalbahu billahi wahda. Bahwasanya seorang mukmin wajib menggantungkan, mengkaitkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Wa alla yu'alliqal qadra bi syai'in min makhluqatillah, dan tidak mengkaitkan kemampuan terhadap sesuatu kepada salah satu dari makhluk Allah Azza wa Jalla. Falaisa lit-tayr wal ghairiha. Tidak pada burung dan yang lainnya. Balil amru kulluhu minallah. Ya, tapi semua urusan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kami pribadi secara khususnya dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kekurangan ilmu kami, dan apabila ada benarnya maka tidak lain dan tidak bukan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.